Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, kita setiap mau belajar berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa nuai. Baik, sebelum belajar, kita akan mengabsen dulu. Rangga Pratama ada? Siapa yang tidak hadir hari ini? Rapli. Apa keterangan Rapli? Yang kita doakan semoga Rapli cepat sembuh. Amin ya Rabbal. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, kita lanjutkan saat ini yaitu fungsi qada dan qadar. Sebelum kita lanjutkan, pertama-tama Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran. Boleh kamu lihat di slide. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat mendorong untuk selalu berusaha atau berikhtiar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap optimis dan selalu berusaha untuk menggapai yang terbaik, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal, terhindar dari sikap tercela seperti duka yang berlebihan dalam menyikapi kegagalan. Kemudian meningkatkan ketenangan hidup, berperilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Qada artinya menetapkan. Qada artinya menetapkan. Kemudian qadar apa? Ada yang masih ingat tentang qadar? Saya, Bu. Iya, silakan. Qadar artinya keputusan Allah SWT. Qadar artinya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Baik, kita lanjut dengan materi kita yaitu fungsi iman kepada qada dan qadar. Fungsi iman kepada qada dan qadar yang pertama adalah menyadari dan menerima kenyataan. Menyadari dan menerima kenyataan itu adalah iman kepada qada dan qadar, dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menerima kenyataan hidup. Kemudian yang kedua yaitu membentuk dan meningkatkan kesabaran. Coba, bagaimana membentuk dan meningkatkan kesabaran? Coba. Akan senantiasa menerima segala sesuatu dengan penuh kesabaran, baik dalam situasi yang sempit maupun susah. Ya, betul ya. Akan senantiasa menerima segala sesuatu yang penuh kesabaran, baik dalam situasi yang sempit maupun yang susah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu sebagai pendorong dalam berusaha. Sebagai pendorong dalam berusaha. Coba, bagaimana cara sebagai pendorong dalam berusaha? Yakin bahwa segala hasil yang diusahakan manusia selalu diwaspadai
betul. Jadi segala hasil usaha manusia selalu diwaspadai dan dinilai dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu menumbuhkan sikap optimis. Kira-kira bagaimana menumbuhkan sikap optimis? Dapat menumbuhkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, karena yakin walau segala gagal pasti suatu saat akan berhasil. Ya, betul. Jadi kita harus optimis. Tidak artinya tidak mudah berputus asa, karena yakin walau sering gagal pasti suatu saat akan berhasil kalau kita berusaha dan berdoa. Lanjut yang berikutnya yaitu menumbuhkan jiwa tawakal. Nah, bagaimana ini kira-kira menumbuhkan jiwa tawakal? Coba, bagaimana kira-kira menumbuhkan jiwa tawakal? Yakin bahwa segala sesuatu telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mungkin menyengsarakan hambanya. Ya, betul. Jadi artinya menumbuhkan jiwa tawakal yaitu segala sesuatu telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin menyengsarakan hambanya. Tawakal, kita harus bertawakal. Setelah berusaha kita bertawakal. Usaha dulu, baru kita bertawakal. Bertawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Setelah berusaha, setelah usaha baru kita serahkan kepada Allah. Baik, kita akan bagi kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok. Kamu akan mendiskusikan diskusi kelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Silakan berkelompok. Ibu akan membagikan soal-soal untuk kerja kelompok. Soal kerja kelompok itu ya. Ya, silakan siswa-siswi kerjakan tugasnya sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Silakan. Lagi ya, kelompok 1, kelompok 2, ketuanya siapa? Kelompok 3 dan kelompok 4 Nabila ya. Ya, silakan. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana sikap orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika mencapai kesuksesan? Orang yang percaya pada qada dan qadar ketika dia mencapai kesuksesan, dia menganggap semua itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah mengatakan bahwa semua itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Demikianlah itu dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok 1. Baik, sekarang kita lanjutkan hasil diskusi untuk kelompok 2. Silakan. Siapa ketuanya kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya? Semua musibah dan cobaan pada hakikatnya bertujuan untuk menguji keimanan seorang hamba. Oleh karena itu, sikap terbaik dalam menghadapi kesulitan dan cobaan adalah bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk kelompok 3. Silakan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Siapa ketuanya? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana sikap orang yang meyakini qada dan qadar jika mengalami kegagalan dalam mencapai cita-cita? Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, makin bersemangat untuk sekuat tenaga meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada perjalanan berharga. Ia akan segera introspeksi diri, mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut dengan kelompok 4. Silakan ketua kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan bentuk-bentuk musibah atau cobaan yang menimpa manusia. Bentuk musibah atau cobaan bisa berupa bencana alam, kebakaran, fisik yang lemah, penyakit, kekurangan bahan makanan, dan lain sebagainya. Itulah diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu kasih PR pekerjaan rumah. Nanti lihat di HP, di WA ya. Apa namanya itu soal-soalnya, jadi kamu kerjakan di rumah. Nah, sebagai kesimpulan ini qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya. Oleh karena itu, terkait qada dan qadar Allah, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Perkara besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun yang terjadi di bumi. Itulah kesimpulan dari materi kita tentang beriman kepada qada dan qadar. Sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan kami juga mendapatkan ilmu tentang qada dan qadar. Nah, sebelum kita akhiri, nanti kita akan speaking dulu ya. Ya, speaking. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh.
Kuakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam